Selamat berjumpa, sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Jumat 3 September 2021, kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami Engkau anugerahi semangat dan hati yang baru. Kami menerima rahmat kepercayaan-Mu untuk hidup setia saat ini, berproses mampu berubah sesuai kehendak-Mu. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkisah, ayah Transfor Santo di PHK oleh pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Ibunya seorang ibu rumah tangga.
kehidupannya menjadi berbeda, terlebih di saat pandemi ini. Kondisi ekonomi menjadi serba terbatas, membuat Transforsanto berani berubah. Bekerja keras menyesuaikan diri dalam belajar, berteman, dan mengembangkan talenta. Ayah dan ibu Transforsanto setia menanamkan kerendahan hati, berpasrah kepada penyelenggaraan ilahi, dengan tekun bekerja sesuai situasi dan kondisi. Jeli, cerdas, menyikapi misteri hidup. Selalu bersyukur, menjadikan Transforsanto tumbuh dan berkembang dalam semangat dan hati yang baru. Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Farisi mempertanyakan cara Yesus melatih para muridnya yang berbeda dengan tradisi. Murid Yohanes Pembaptis sama seperti murid kaum Farisi sering berpuasa dan sembahyang. Sementara murid-murid Yesus berbeda dan keluar dari tradisi itu. Yesus menjawab bahwa puasa itu dilakukan ketika mempelai laki-laki tidak ada bersama mereka. Mempelai laki-laki di sini maksudnya adalah Yesus sendiri. Disiplin rohani seperti doa, puasa, dan membaca kitab suci merupakan sarana untuk melatih kepekaan kita hidup dalam hadirat Tuhan setiap hari. Puasa merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan. Dengan demikian, orang-orang yang dengan hidupnya selalu bersyukur dan damai, penuh sukacita, melakukan peraturan secara sadar dan tanggung jawab. Untuk mengikuti Yesus dan Injilnya, kita perlu menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Bagi orang Farisi, berarti mereka diminta untuk menanggalkan sikap mereka yang memegang peraturan secara ketat dan cenderung sikap untuk menghakimi. Menanggalkan manusia lama bukanlah tugas yang mudah, karena anggur lama adalah minuman yang enak. Tetapi anggur yang baru merupakan kebaharuan dalam hidup ilahi. Anggur yang baru memerlukan kantong yang baru. Kita diajak untuk mengambil langkah penyadaran diri, hidup dalam semangat dan hati yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tambahkanlah iman, harapan, dan kasih-Mu kepada kami, agar kami mampu hidup dalam semangat dan hati yang baru. Tuhan Yesus Kristus, dengan perantaraan Santo Yosef, kami mohon rahmat-Mu, agar kami menjalankan tugas dengan giat, menggunakan waktu dengan setia, serta memakai barang-barang dunia sedemikian rupa sehingga kami tidak kehilangan anugerah surgawi. Santo Yosef, pelindung para pekerja,
doakanlah kami. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Tuk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup dalam semangat dan hati yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.